Oke, jadi balik lagi di konten perbankan ya. Dan di konten perbankan kali ini saya akan menjelaskan tentang saldo blokir. Atau di bahasa perbankan itu biasanya kalau saldonya disembunyikan itu namanya di hold atau diblokir sementara. Itu bahasa perbankannya. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung ya atau beberapa nasabah Bank BRI itu bingung yang dimaksud dengan saldo blokir itu apa sih? Nah gini, jadi kalau saldo kita itu diblokir, pasti jumlah saldo yang ada di rekening kita itu bisa minus atau terjadi perbedaan saldo akhir antara di aplikasi Brimo dan di kartu ATM. Misal nih teman-teman melakukan cek saldo di kartu ATM, itu di mesin ATM, saldonya sekian, tapi setelah cek lewat aplikasi Brimo atau cetak buku tabungan, saldo akhirnya itu berbeda dengan yang di kartu ATM. Nah, itu dipastikan ada saldo yang di hold atau diblokir. Nah, untuk mengetahui jumlahnya, teman-teman itu bisa datang ke kantor untuk memastikan jumlah saldo yang diblokir di rekening kita itu berapa sih. Dan berbicara masalah tentang blokir, untuk blokir atau hold itu yang diblokir saldonya ya, bukan rekeningnya. Jadi untuk nomor rekening itu statusnya aktif, tapi yang diblokir itu saldonya. Jadi saldo yang di ATM atau di rekening itu yang di hold atau disembunyikan. Bahasanya biar gampang ya, biar teman-teman itu mudah dipahami. Contohnya ada di video. Itu adalah contoh jika kita meminta ke CS atau ke customer service ya, minta dicetakkan berapa sih jumlah saldo buku besar kita, terus yang diblokir berapa, terus jumlah saldo yang tersedia yang bisa diambil itu berapa, itu bisa dicek di customer service. Itu contohnya ada di video ya, itu jelas banget. Ini adalah salah satu contoh ya, biar teman-teman itu paham. Dan sebetulnya kalau untuk mengetahui jumlah saldo yang diblokir itu tidak perlu ke kantor, itu teman-teman bisa ini aja, cocokkan aja. Jadi cocokkan saldo akhir antara di buku tabungan atau di aplikasi Brimo dan di kartu ATM. Nah, semisal ada perbedaan saldo antara keduanya, silakan dikurangi aja. Jumlah saldo yang ada di aplikasi Brimo, saldo akhir, dikurangi jumlah saldo akhir yang kita cek di kartu ATM. Itu sama dengan saldo blokir atau saldo yang di hold. Nah, tapi kalau untuk saldo minus, itu gini, saldo minus itu terjadi karena jumlah saldo yang diblokir itu lebih besar daripada saldo yang tersedia. Mudah-mudahan teman-teman paham ya dengan bahasa saya. Tapi balik lagi, guna memastikan, saya sarankan atau saya arahkan teman-teman untuk pengecekan ke kantor. Ke kantornya itu ke kantor awal pembukaan rekening. Atau yang terdekat juga nggak apa-apa kalau misalkan kantor awal pembukaan rekeningnya jauh. Begitu. Jadi yang masih bingung tentang saldo blokir itu apa, itu sudah saya jelaskan ya. Begitu juga dengan misalkan nih ada nasabah BRI yang mengikuti program SHL atau simpanan hadiah langsung atau beri hadiah ya. Itu kan ada pemblokiran saldo dengan tiring sekian, misalkan dapat hadiahnya misalkan kulkas. Nah, itu kan sistemnya saldonya diblokir sesuai jangka waktu yang nasabah pilih. Misalkan saldo blokirannya itu 10 juta. Dari total saldo misalkan 20 juta nih. Nah, 10 jutanya itu diblokir jangka waktunya itu misalkan 1 tahun. Nah, jadi selama 1 tahun itu saldonya itu masih tersimpan di rekening tapi sifatnya disembunyikan. Jadi pada saat teman-teman itu cek saldo lewat kartu ATM di mesin ATM, itu saldo yang tersedia hanya 10 juta karena yang 10 jutanya lagi itu di hold atau diblokir. Jadi itu secara sistem itu disembunyikan. Jadi teman-teman itu pada saat cek di kartu ATM itu tidak kelihatan. Tapi pada saat teman-teman itu cetak buku tabungan, itu saldo besarnya itu keluar semua, totalan saldonya itu ada. Jadi bedanya itu. Mudah-mudahan teman-teman paham ya dengan bahasa yang saya gunakan. Nah, itu sih. Jadi saldo blokir itu bisa menyebabkan perbedaan saldo antara di Brimo dan di kartu ATM, kemudian menyebabkan saldo minus. Dan yang mengikuti program dari BRI kayak beri hadiah ataupun SHL, itu jumlah saldonya pun disembunyikan karena kan itu yang diblokir hanya saldonya saja, jadi tidak berpengaruh dengan rekening. Jadi untuk menerima transfer dari rekening lain pun itu tetap bisa karena status rekeningnya itu aktif gitu, jadi tidak ada pengaruhnya. Jadi udah paham ya. Tapi kalau misalkan teman-teman masih bingung, silakan tanya di kolom komentar, nanti insya Allah akan saya jawab. Oke, terima kasih, semoga videonya bermanfaat ya. Salam informatif.